الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مواقيت الأعمال ومقادير الأمور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى كل عمل مبرور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب ثلاثا وحبي للثلاث أشد. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Buncit Indah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata atau kalimat yang pantas untuk kita ucapkan selain kalimat tasyakur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat karunia, taufik dan hidayah yang Allah limpahkan, yang Allah curahkan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tak kalah penting adalah nikmat kesehatan dan kesempatan buat kita. Sehingga kita pada siang hari ini, di hari yang mulia ini, kita dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita. Kita dapat beraktivitas, termasuk melaksanakan tugas kita, yaitu sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hidayah yang Allah berikan kepada kita pada hari ini senantiasa dapat kita pertahankan sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada panutan kita, uswatun hasanah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita, yang telah mengantarkan umat ini minaz zulumati jahiliyah ila nur Islam, dari kegelapan, dari kebodohan, dari kemunafikan, menuju cahaya Al-Quran, cahaya hidayah yang menjadikan kita sa'adah di dunia wa sa'adah fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah pada siang hari ini, Al-Fakir Khatib berwasiat pada diri sendiri juga kepada jamaah, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan iman yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, entah itu di rumah, di masjid, di kantor, di pasar, kita senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Setiap kita sebagai muslim tentu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang tidak setiap kita mau mengerjakan perbuatan yang kalau kita kerjakan, yang kalau kita lakukan, Allah menjadi lebih cinta kepada kita. Sebaliknya, tidak ada di antara kita yang ingin dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kadang sengaja atau tidak, sadar atau tidak, kita melakukan perbuatan kesalahan yang kalau kita tidak cepat-cepat bertaubat, yang kalau kita tidak cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dimurkai oleh Allah, jangankan dibenci oleh Allah, dimarahi teman, dimarahi tetangga saja kita merasa tidak enak.
Padahal kalau sekedar cuma dimarahi, tidak disukai tetangga, kita masih bisa pindah ke tempat lain. Tapi kalau Allah yang marah, Allah yang benci kepada kita, kemana lagi kita harus tinggal? Kemana lagi kita harus berlindung? Padahal bumi ini adalah miliknya, alam semesta ini adalah miliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu dalam kesempatan khutbah yang singkat ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah hadis qudsi dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarkandi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhibbu thalasan wa hubbi li thalathin asyad." Aku cinta kepada 3 kelompok manusia, 3 golongan manusia, dan aku lebih cinta lagi dengan 3 lainnya. Artinya ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Mari kita telusuri satu persatu, mudah-mudahan kita salah satu di antaranya atau bahkan mungkin ketiga-tiganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa mereka? Yang pertama disebutkan uhibbu ahlas saqaf. Allah cinta kepada orang yang pemurah, orang yang dermawan, orang yang ringan tangan, orang yang punya kepekaan sosial yang sangat tinggi, orang yang suka menolong, orang yang suka membantu orang lain yang memang benar-benar membutuhkan. Allah cinta kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rezeki. Allah telah memberikan kepada sebagian kita rezeki yang lebih agar kita saling membantu, agar kita saling menolong kepada orang lain. Take and give, saling menerima dan memberi. Namun dalam hal ini Rasulullah mengajarkan kepada kita al-yadul ulya khair min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Menolong lebih baik daripada ditolong. Ini idealnya. Namun dalam prakteknya banyak di antara kita yang lebih suka tangannya di bawah, lebih suka menerima ketimbang memberi. Padahal bahkan ada yang mengaku miskin, mengaku susah. Demi mendapatkan bantuan, ia rela berbohong. Demi mendapatkan bantuan sosial, ia rela berdusta. Padahal Rasulullah mengajarkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah cinta kepada orang yang pemurah. Dan Allah akan beri balasan kepada mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Ketika mereka misalnya memberi bantuan kepada pembangunan masjid, pembangunan musola, tentu bukan pengurus masjid yang akan memberikan balasan. Ketika mereka memberi bantuan kepada pondok pesantren, tentu bukan kiainya atau ustadznya yang akan memberi balasan. Ketika mereka memberikan bantuan kepada anak yatim, kepada panti asuhan, tentu bukan pengurus panti yang akan memberi balasan, tapi itu semua Allah lah yang akan memberi balasan melalui jalan yang di dalam Al-Quran yang disebutkan min haitsu la yahtasib, jalan yang tak disangka-sangka, jalan yang tak diduga-duga, jalan yang gaib, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah cinta kepada mereka yang pemurah. Tapi kata Nabi, wa hubbi lil fakiri syahi asad. Allah lebih cinta lagi kalau ada orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang hidupnya pas-pasan, namun dia pemurah. Allah lebih cinta lagi. Kenapa hadirin jamaah sekalian? Kalau kita misalkan ada orang yang sedekah 10.000, orang miskin, kemudian orang kaya sedekah 10.000, besarnya sama, nilainya sama, ikhlasnya sama, tapi sesungguhnya pahalanya lebih besar orang miskinnya 10.000. Kenapa hadirin jamaah sekalian? Bagi orang yang kaya, orang yang berada nilai 10.000, apalah artinya?
buat dia. Ia tinggal merogoh kantongnya, ia tinggal buka dompetnya. Tapi bagi orang yang miskin yang hidupnya pas-pasan, untuk mendapatkan 10.000 ia harus susah payah, ia harus cari sana cari sini, ia harus kerja keras banting tulang pelas keringat, kadang berangkat pagi pulang sore. Tapi ia berani sedekah sama sebesar orang kaya. Inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta kepada orang yang pemurah, tapi kalau ada orang yang miskin atau hidupnya pas-pasan, Allah lebih cinta lagi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, uhibbul mutawadi. Allah cinta kepada orang yang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang memiliki ilmu padi, makin berisi makin merunduk, makin di atas makin sadar akan kelemahan dan kekurangannya. Allah cinta kepada mereka, orang yang tawadu, orang yang rendah hati, yang tidak sombong. Akan tetapi kata Nabi, wa hubbil lil ghani mutawadi asyad. Kalau ada orang kaya yang tawadu, yang rendah hati, Allah lebih cinta lagi. Sebabnya apa hadirin jemaah sekalian? Kalau ada orang miskin yang rendah hati, tidak sombong, memang sudah sepantasnya, sudah sewajarnya. Tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa disombongkan. Tapi kalau ada orang kaya yang hartanya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, kontrakannya di mana-mana, tapi dia tidak sombong, dia rendah hati, inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Kemudian yang ketiga, uhibbut ta'ibin. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Allah cinta kepada orang yang bertobat, orang yang melakukan kesalahan lalu ia sadar akan kesalahannya, lalu ia tidak diulangi lagi di masa mendatang. Inilah Allah cinta kepada mereka. Tapi kata Nabi, wa hubbis sa'ilit ta'ibin asyad. Aku lebih cinta lagi kalau ada anak muda, kalau ada remaja yang bertobat, Allah lebih cinta lagi. Kenapa hadirin jemaah sekalian? Kalau ada orang tua yang bertobat, tidak mengherankan. Kita tidak mengherankan kalau mereka bertobat. Jadi kalau ada orang yang rajin ke masjid, rajin ke musola, salat berjamaah, 5 waktu tidak pernah putus puasa Senin Kamis. Berapa usianya? 60 tahun, 70 tahun, wajar. Tapi kalau ada anak muda yang di dalam jiwanya masih mengalir darah panas, yang di pikirannya masih 1000 keinginan, yang di benaknya masih 1.000.000 hawa nafsu, ia bisa kendalikan. Ia menjadi anak muda yang rajin ibadah, tekun ibadah, ia menghindari maksiat. Inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah dan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita nanti kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepadaku dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kalian ke dalam surgaku dan kalian kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.